Penjelasan mengenai macam-macam volume udara pernapasan dan 5 kelainan pada sistem pencernaan. A. Volume dan kapasitas paru-paru. 1. Volume tidal. 2. Volume cadangan inspirasi. 3. Volume cadangan ekspirasi. 4. Volume residu. B. Jenis kapasitas paru-paru. 1. Kapasitas inspirasi atau KI sama dengan volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Kapasitas inspirasi merupakan jumlah udara yang dapat dihirup oleh seseorang mulai ekspirasi normal dan mengembangkan paru-parunya sampai jumlahnya maksimum atau kira-kira 3,5 liter. 2. Kapasitas residu fungsional atau KRF sama dengan volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residu. Biasanya kapasitas residu fungsional adalah udara yang tersisa dalam paru-paru pada akhir ekspirasi normal atau kira-kira 2,5 liter. 3. Kapasitas vital atau KAVI sama dengan volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal dan volume cadangan ekspirasi. Kapasitas vital ini adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya, kira-kira 4,5 liter. 4. Kapasitas total paru-paru adalah volume maksimum di mana paru-paru dapat dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi paksa atau sama dengan kapasitas vital ditambah dengan volume residu, kira-kira 6 liter. Perubahan volume paru-paru. Terdapat berbagai jenis perubahan volume paru-paru pada berbagai keadaan pernapasan, yaitu 1. Volume tidal, yaitu volume udara yang masuk atau keluar dari hidung sewaktu bernapas dalam keadaan istirahat, sebanyak 0,5 liter. 2. Volume cadangan ekspirasi atau suplemen, yaitu volume udara ekspirasi yang masih dapat dikeluarkan setelah ekspirasi normal, tidal, kira-kira 1,25 liter. 3. Volume cadangan inspirasi atau komplement, yaitu volume udara inspirasi yang masih dapat dihirup setelah inspirasi normal, tidal, ialah 3 liter. 4. Kapasitas vital, yaitu jumlah volume suplemen tambah volume tidal ditambah volume komplement atau sama dengan volume udara maksimal yang dapat dikeluarkan dalam sekali ekspirasi setelah inspirasi maksimal. Volumenya 4,75 liter. 5. Volume residu. Volume residu 1,2 liter meskipun kita melakukan ekspirasi semaksimal mungkin, tetapi terdapat sisa udara dalam paru-paru yang tidak dapat dikeluarkan dengan ekspirasi biasa. Volume udara sisa ini disebut dengan volume residu. Udara volume residu hanya dapat dikeluarkan bila dada kita tertindas dengan stomach wall. D. Kelainan pada sistem saluran pernapasan. 1. Emfisema. Ada beberapa jenis penyakit dan kelainan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama ini disebut dengan emfisema. Emfisema merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Kantong udara pada paru-parumu juga akan mengalami kehancuran secara perlahan, sehingga membuat pernapasan menjadi pendek-pendek. Emfisema disebabkan karena kebiasaan merokok, polusi udara, dan polusi asap rokok. Tuh, makanya kamu jangan merokok ya. 2. Tuberkuliosis atau TBC. Penyakit pada sistem pernapasan selanjutnya ada tuberkuliosis atau TBC. TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Karena ada bintil-bintil tersebut, proses difusi oksigen terganggu. Penderita TBC juga sering mengalami batuk darah. 3. Asma. Penyakit selanjutnya disebut penyakit asma. Kamu sudah familiar kan dengan istilah asma? Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Penyebab penyempitan saluran pernapasan biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga kecil, ataupun rambut. Penyakit ini juga dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderita mengalami masalah psikologis. Jika tidak segera diberi penanganan, penderita dapat mengalami kematian akibat sesak napas. 4. Bronkitis. Selain laringitis, ada juga yang disebut dengan bronkitis, yaitu gangguan pada cabang trakea atau bronkus akibat infeksi. Infeksi ini akan menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus sehingga penderita dapat mengalami sesak napas. 5. Pneumonia. Masih ada lagi nih namanya pneumonia. Pneumonia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae sehingga alveolus penderitanya akan terisi cairan.